Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Widiawati dari Prodi Manajemen Pagi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang alat dan sarana toharoh pendidikan agama Islam. Nah, kali ini ada 4 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian toharoh, yang kedua ada dasar hukum toharoh, yang ketiga ada macam-macam toharoh, dan yang keempat ada alat dan sarana toharoh. Mari kita simak video pembelajaran sebagai berikut. Nah, yang pertama ada pengertian toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab an-nadafatu, yang artinya bersih atau suci, membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang ditentukan harus dalam keadaan suci. Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu untuk hadas kecil, atau mandi untuk hadas besar, dan tayamum bila dalam keadaan terpaksa. Bersuci dari najis meliputi cuci badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat beraktivitas bagi kita semua. Bersuci merupakan perintah agama yang bisa dikatakan selevel lebih tinggi dari sekedar bersih-bersih, sebab tidak semua hal yang bersih itu suci. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk amalan yang penting, lantaran salah satu syarat sah sholat adalah diwajibkan suci dari hadas dan najis agar ibadah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus terhindar dari berbagai penyakit. Yang kedua ada dasar hukum toharoh. Hukum toharoh atau bersuci ini adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Bersih dari najis dan menghilangkannya merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan mampu melaksanakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna wa yuhibbut tawabinna wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Yang ketiga ada macam-macam toharoh. Ada 2 jenis toharoh, yaitu yang pertama ada toharoh manawiyah. Toharoh manawiyah merupakan bersuci rohani, misalnya membersihkan segala penyakit hati, yaitu iri, dengki, ria, dan lainnya. Pasalnya, toharoh manawiyah ini penting dilakukan sebelum melakukan toharoh hijiyah, karena ketika bersuci harus dalam keadaan bersih dari sifat-sifat syirik tersebut. Untuk membersihkan kotoran batin ini, kita harus melakukan taubat nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh. Saat melakukan taubat ini, kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengulanginya lagi. Yang selanjutnya ada toharoh hijiyah, adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis, segala jenis kotoran maupun hadas kecil dan hadas besar. Untuk membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, serta tayamum bila dalam kondisi tidak ada air. Yang keempat ada alat dan sarana toharoh. Alat toharoh adalah suatu yang bisa digunakan untuk bersuci berdasarkan jenisnya. Alat toharoh dibagi menjadi 3, yaitu air, batu, dan debu. Air mutlak adalah air murni yang belum tercampuri oleh suatu najis.
Berdasarkan ayat dan hadis, ada beberapa jenis air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci, di antaranya air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air es, dan air embun. Jika seorang muslim hendak bersuci, namun ia tidak bisa menemukan air, maka diperbolehkan baginya untuk toharah menggunakan debu yang suci. Suci dengan debu ini dalam Islam disebut juga dengan istilah tayamum. Selain air dan debu, alat toharah selanjutnya adalah benda yang dapat menyerap kotoran. Benda yang dimaksud dalam hal ini diantaranya batu, tisu, kayu, dan sejenisnya. Dalam Islam, benda ini dikhususkan untuk menghilangkan najis, seperti beristinja. Air yang dapat digunakan untuk bersuci haruslah air yang bersih, suci lagi mensucikan. Air tersebut bisa berasal dari langit atau hujan, maupun berasal dari bumi, air tanah, dan air laut yang masih murni dan belum pernah digunakan, bukan bekas pakai. Jika ditelaah dari jenis-jenisnya, air yang bersih, suci, lagi mensucikan ada 7 jenis, yaitu air hujan, air laut, air yang berasal dari lelehan, salju, air embun, air sumur atau mata air, air telaga, air sungai. Dan sementara itu, jenis-jenis air menurut hukum Islam, air itu sendiri dibagi menjadi 4 golongan, yaitu 1. Ada air mutlak. Air ini dapat pula disebut sebagai air murni karena hukumnya suci dan mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan bersuci. Yang kedua, ada air musyamas. Air ini adalah air yang dipanaskan dengan sinar matahari di tempat atau wadah yang tidak terbuat dari emas. Yang ketiga, ada air mustamal. Air ini adalah air bekas menyucikan hadas dan najis, walaupun air ini tidak berubah rasanya, warnanya, serta baunya, bahkan sebenarnya air ini masih bersih dan suci. Yang keempat, ada air mustanajis. Air ini adalah air yang sudah terkena atau tercampur dengan najis, sedangkan volumenya kurang dari 2 kulah, sekitar 216 liter. Nah, sekian video pembelajaran tentang alat dan sarana toharoh dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga membantu dan menambah pengetahuan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.